deklarasi itu. Jadi ada perdebatan yang menyebutkan hal itu, sehingga secara hukum dia tidak mengikat, tapi secara normatif dia disepakati sebagai satu instrumen bersama. Nah, ini yang traktat yang lebih konkret yang tadi saya sebutkan. Mas. Ya. Oke. Ada anti diskriminasi rasial yang 7 konvensi yang saya sebutkan tadi. Selain itu ada optional protokol. Optional protokol itu protokol tambahan. Jadi kalau seandainya satu konvensi dianggap tidak sempurna, maka dia akan menambah satu protokol, tapi tetap di dalam konvensi. Dia kayak sepaket penjelasan dari konvensi yang juga harus diratifikasi. Ini yang terakhir, bagaimana instrumen internasional dapat terlaksana. Pertama, tanda tangan sebagai satu kebijakan politik pengakuan terhadap satu instrumen, terutama konvensi. Yang kedua adalah ratifikasi. Ratifikasi itu menerapkan apa yang ada di dalam konvensi ke dalam hukum nasional. Misalkan Indonesia meratifikasi 8 dari 9 konvensi melalui undang-undang ataupun Kepres. Jadi ketika ratifikasi, maka secara politik Indonesia menyatakan konvensi itu dapat terlaksana dan norma-norma yang ada di dalamnya diakui secara politik. Itu kemudian perumusan dalam kerangka hukum nasional. Itu yang tadi disebutkan oleh Pak Subhi ya, bagaimana kerangka hukum nasional terkait dengan hak asasi manusia itu juga bisa terlaksana dan diterapkan secara konkret di tingkat nasional. Terakhir sebelum ke situ, mumpung saya ingat, selain instrumen ini ada satu badan, monitoring bodies. Monitoring bodies itu namanya komite. Dia bertugas untuk memonitor pelaksanaan dari konvensi bagi negara-negara yang sudah meratifikasi. Ada review tahunan, review 4 tahunan, ada pertemuan tahunan yang dilakukan oleh komite dan negara-negara yang sudah meratifikasi. Instrumen HAM yang lebih rigid, lebih diskursif gitu ya, lebih dalam itu dikeluarkan oleh badan-badan yang mengatur, badan-badan yang memonitor ini. Misalkan Komite Hak Ekosop, Hak Ekonomi Sosial Budaya, mereka mengeluarkan ada general comment, namanya general comment. General comment itu penjelasan terhadap pasal per pasal dari setiap konvensi. Setiap komite rata-rata memiliki general comment yang menjelaskan lebih detail soal apa itu yang dimaksud dengan pasal tertentu. Misalkan teman-teman mau baca soal hak ekonomi sosial budaya dalam bidang pendidikan itu apa, bagaimana pelaksanaannya, apa saja yang dimaksud, apa saja kewajiban negara, biasanya ada dijelaskan dalam konvensi. Apa yang dimaksud dengan hak ekonomi, kebebasan beragama misalkan, teman-teman bisa dilihat di dalam general comment-nya. Ada penjelasan-penjelasan yang lebih detail, lebih dalam, yang bisa dijadikan satu rujukan memahami apa itu hak asasi manusia secara lebih lanjut. Itu saja, terima kasih. Silakan kalau ada diskusi dan pertanyaan atau komentar, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih, sangat luas dan lengkap penjelasan yang disampaikan.